Apa sih hari ini? Khusus hari ini teman-teman semua, kita akan bahas mengenai cara pembelian menggunakan beberapa metode-metode yang biasanya sudah berlangsung di berbagai properti. Nah, ini teman-teman sekalian, sebelum lebih lanjut saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman semua bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan baik tentunya tanpa kendala satu apapun. Oke, karena kita semua tahu sekarang pandemi masih sangat kita tahu ya, jumlah positif terus bertambah. Tapi sih dengar kabar PSBB yang berlaku di Indonesia akan mulai kendor nih. Nah, tapi kita sama-sama tahu di pembahasan sebelumnya, ternyata PSBB tersebut punya dampak positif buat properti, khususnya buat teman-teman semua nih yang mau beli rumah. Apa itu dampak positifnya? Untuk teman-teman semua yang beli di saat PSBB berlangsung pandemi ini ya, ternyata harga promo yang kita tawarkan itu masih harga yang sangat terjangkau, masih murah loh teman-teman sekalian. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak segera mengambil rumah di saat PSBB ini. Karena satu, inflasi di Indonesia masih rendah-rendahnya di saat PSBB, alias kenaikannya tidak begitu signifikan. Dan juga promo yang berlangsung di berbagai developer, termasuk di Sumber Rezeki Property, kita memberikan promo yang sangat spesial khusus untuk teman-teman semua yang WFH atau work from home, yang stay at home. Kita berikan promo booking cukup hanya 1 juta rupiah, teman-teman bisa memiliki rumah seutuhnya lanjut cicilan. Oke, gampang nggak ya caranya? Tadi sudah disampaikan juga beberapa hari yang lalu, saya gampang banget teman-teman. Teman-teman hanya menggunakan handphone saja dari rumah bisa memiliki rumah sana. Oke, nah di sini teman-teman sekalian kita akan bahas cara pembelian untuk membeli rumah. Nah, teman-teman sekalian, pasti orang yang mau beli rumah tuh ada aja hambatannya. Setuju nggak teman-teman? Yes, banyak aja. Ada aja pasti hambatannya, mulai dari biaya checking dan yang lain-lainnya. Terutama saat pembayaran. Nah, di sini saya sharing aja teman-teman sekalian bahwasanya hampir di berbagai kalangan yang mau ambil rumah, yang mau beli rumah, ternyata posisinya itu mau beli terkendala dengan uang muka. Kemudian saat mau beli ternyata terkendala dengan gaji dan juga BI checking dan lain-lainnya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah orang-orang yang mau membeli rumah ini harus punya uang muka, atau apakah orang-orang yang membeli rumah ini harus punya gaji besar? Nah, ini kita akan sharing mengenai teman-teman semua, apa aja sih langkah-langkah, bagaimana sih caranya buat membeli rumah di saat seperti ini. Saya sharing sedikit teman-teman sekalian. Di sini untuk membeli rumah itu ada 3 cara yang sudah berlangsung di berbagai tempat ini juga. Pertama teman-teman, kita bisa membeli rumah dengan cicilan dari developer langsung. Oke, cicilan dari developer langsung ini teman-teman, nggak perlu berhubungan administrasi dengan pihak bank atau pihak ketiga apapun itu. Nah, teman-teman langsung berhubungan dengan developer. Oke, kita sahabat sebelumnya kita akan bahas lebih dalam. Kemudian cara kedua yaitu cicilan kepada bank atau kredit. Nah, di sini teman-teman, orang biasa kenal itu dengan KPR. Nah, di KPR ini kita punya cicilan yang sifatnya itu kita pengajuan ke bank. Nah, nanti bank inilah yang akan mencicilnya. Kita yang akan mencicilnya ke bank seperti itu. Jadi udah terputus dengan pihak developer. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau ambil rumah di bank, posisinya ini kita nggak perlu lagi nih yang namanya gue harus uang sebesar harga rumah bisa 400 juta harus siapin uang segitu. Enggak. Nah, dari KPR ini teman-teman langsung aja pengajuan ke banknya, nanti kita akan ada yang namanya akad kredit. Akad kredit inilah yang akan membuat cicilan teman-teman ringan, dan itu hitungannya banyak tenornya, mulai dari 5 tahun sampai 25 tahun, bahkan ada 30 tahun teman-teman.
Nah, itu cicilan dari bank atau KPR. Yang ketiga teman-teman, yaitu cash keras langsung ke developernya. Nah, ini khusus buat teman-teman semua yang rezekinya lagi berlimpah, yang tabungannya banyak-banyaknya, atau yang dia emang senang nih yang ingin berinvestasi di properti. Nah, ini cocok buat teman-teman untuk cash keras. Karena posisinya kalau kita ambil cash keras, satu, harga jual rumahnya itu biasanya developer itu akan memberikan potongan atau diskon khusus bagi yang cash keras. Kemudian, kalau misalnya cash keras juga, dia memiliki apa ya, nilai investasi yang tinggi ke depannya. Karena kita udah bayar 400 juta itu udah 400 juta itu akan jadi patokan kita naiknya sesuai dengan nilai investasi di properti. Nah, kalau misalnya kita tadi misalnya cicilan ke bank, ya kan kita nggak bisa jual itu rumah dalam beberapa tahun sesuai dengan tanggungan kita. Atau bisa, cuman bahasa lainnya ntar ada lagi namanya buyback. Jadi kita nggak dapat nilai investasi apapun di sana. Nah, enaknya cash seperti itu. Dan kalau ngomongin hitung-hitung KPR, mungkin nilai ya, total KPR-nya itu udah beberapa kali lipat gitu kan dengan harga jual, harga dasarnya. Jadi emang paling bagus itu investasi ya cash keras. Atau mungkin mau investasi di saat cicilan ke KPR pun juga bisa. Jadi kita cicil KPR, rumah dibangun, nanti kita kontrakin aja sama orang. Jadi secara langsung rumah kita itu gratis teman-teman kalian. Dan itu banyak sekali orang melakukan itu. Kita punya rumah gratis. Orang yang bayar cicilannya dari uang kontrakan tersebut atau uang kos-kosannya ya, masalahnya, rumah dan punya kita seperti itu. Itu ada 3 metode teman-teman sekalian. Nah, saya punya apa ya? Punya dilema saat ini untuk teman-teman yang mungkin baru bekerja atau yang baru berkeluarga, yang mungkin tabungannya belum sebesar harga jual rumah sekarang yang harganya mungkin udah sampai 200 juta, 400 juta, bahkan ada 1 miliar lebih. Nah, dilema saya seperti apa? Jadi dia mau ambil rumah, akhirnya terhambat nih harus punya tabungan sekitar dulu. Baik yang berpikir seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita diberikan sebenarnya banyak kemudahan teman, mulai dari pemerintah dan juga dari instansi terkait seperti penyedia KPR. Nah, di sini teman-teman, orang pasti banyak berpikir, aduh, kalau mau beli rumah cicilan, oke, ke ke developer atau ke bank, nanti uang mukanya itu besar, ini nggak sampai juga. Pokoknya ada aja teman-teman kendalanya saat lagi mau bayar cicilannya, ternyata diminta uang mukanya. Nah, kembali ke topik kita sebelumnya teman-teman, ternyata di saat ini banyak sekali developer atau pihak penyedia KPR atau bank yang dia memberikan kemudahan. Kita nggak perlu lagi tuh yang namanya mengeluarkan uang besar atau biaya besar di awalnya. Kita sama-sama tahu ternyata ekonomi sekarang lagi ya tidak terlalu stabil ya. Nah, disinilah solusi terjadi. Akhirnya yang tabungannya bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup ke depannya karena kondisi pandemi saat ini. Gak perlu lagi yang namanya mengeluarkan uang muka tersebut teman-teman. Cukup hanya bayar booking. Nah, ini seperti promo yang disampaikan oleh teman saya Mas Roni di beberapa hari sebelumnya, di hari kemarin tepatnya. Nah, jadi kita share bahwasanya di perumahan Sumber Rezeki Properti itu posisinya hanya teman-teman bayar booking-nya saja, alias 1 juta all in. Teman-teman nggak perlu lagi tuh yang namanya mengeluarkan biaya besar untuk di awalnya. Karena di sini posisinya booking fee-nya teman-teman cukup bayar di awal, mulai dari biaya notaris, kemudian biaya-biaya lainnya itu tidak perlu lagi dikeluarkan, alias biaya tersebut sudah ditanggung oleh developer dari kita dari Sumberjuki Property. Nah, di sini teman-teman cukup hanya memberkasannya aja. Nah, pemberkasannya itu untuk mempersiapkan, tapi nanti teman-teman kalau pengen lebih lanjut mengenai pemberkasan apa aja yang harus disiapkan, nah itu akan menjadi topik kita di hari selanjutnya, di esok hari. Dan insya Allah teman-teman kita akan share lagi teman-teman apa aja sih yang harus di-sharing kepada teman-teman semua. Nah,
Itu kalau yang dia bingung, aduh gimana ya kalau mau beli rumah nggak punya uang tabungan besar. Nah ini teman-teman ini waktu yang tepat teman-teman. Teman-teman cukup hanya bayar bukti saja, teman-teman bisa langsung memiliki rumah saat ini juga. Nah itu adalah cicilan ke bank. Baik. Kemudian bagaimana dengan cicilan ke developer teman-teman? Nah beda. Kalau cicilan ke bank biasanya itu tenornya itu besar dan tinggi-tinggi sampai 25 tahun. Nah, kalau dari developer, dari kita sendiri, sebagai properti, kita memberikan tanggalan waktu cicilan mulai dari yang terendah itu ada yang 3 bulan saja, 6 bulan, bahkan yang tertinggi itu bisa sampai 2 tahun. Keren nggak? 2 tahun ini ya hitung-hitung sih teman-teman lebih ringan cicilannya, kemudian ya yang pasti ini syariah ya, tidak ada bunga dan tidak ada apa namanya pembayaran cicilan tidak jelas atau ya bahasa lainnya ada yang kotor lah. Nah di sini insya Allah jelas, hitungannya jelas. Kalau dari developer teman-teman bisa langsung bayar flat sampai 2 tahun tersebut. Jadi seperti itu. Enaknya seperti itu teman-teman, tidak perlu ada yang namanya kalau biasanya nih kalau kita telat dikit atau kita lupa membayar misalnya itu didenda kalau di cicilan KPR, ada teguran lah, ada punishment. Nah kalau dari developer biasanya kita berikan keringanan sebelum ada teguran seperti itu kita musyawarah dulu. Nah itu insya Allah pembayarannya itu benar-benar kekeluargaan lah, kalau misalnya kendala bisa disampaikan banyak keringanan lah dari situ. Jadi yang paling better itu ya cash keras pastinya satu, karena kita terputus dari kewajiban-kewajiban yang lain. Nah kemudian cicilan dari developer. Nah kalau emang teman-teman berat kalau untuk dibagi tenor selama 12, kalau 2 tahun berarti 24 bulan ya, 24 bulan dibagi cicilannya, teman-teman bisa kok menggunakan KPR kredit dari bank. Nah itu kredit bank sendiri itu ada 2 jenis teman-teman, ada yang konvensional dan ada juga syariah. Nah itu kita serahkan semua kembali kepada konsumen nyamannya seperti apa, maunya mau kemana. Jadi kita fleksibel kalau mengenai KPR seperti itu. Nah teman-teman sekalian, ada kabar gembira nih, mungkin bisa dikatakan lebih mencengangkan lagi nih untuk teman-teman semua karena bisa dikatakan ini spesial buat teman-teman semua yang tidak punya tabungan lebih, yang tidak punya uang lebih untuk membayar uang muka, khusus di Sumber Rezeki Properti, teman-teman tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar. Kita memberikan fasilitas DP 0 rupiah, alias teman-teman hanya bayar booking saja. Keren nggak tuh? Teman-teman cukup hanya bayar booking fee aja, uang mukanya kita subsidikan. Jadi insya Allah tuh hanya modal 1 juta atau ada juga yang plus booking 500 sampai 250 ribu saja, teman-teman bisa memiliki rumah di Sumber Rezeki Properti. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan sudah ngomongin cicilan. Nah, pasti ada yang nanya, Mas Hari, kalau ambil KPR itu cicilannya naik turun nggak atau cicilannya flat kayak cicilan di developer? Nah, teman-teman, untuk KPR konvensional, KPR konvensional ini posisinya dia floating, teman-teman. Apa itu? Naik turun alias menyesuaikan dengan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita nggak bisa memantau atau nggak bisa memprediksi, di tahun depan berapa persen naiknya atau tahun depan berapa persen turunnya. Kita nggak bisa memprediksi di sana. Jadi teman-teman sekalian, kekurangannya di KPR konvensional ya seperti itu. Teman-teman nggak bisa memantau secara detail ke depannya gue akan habis uang berapa gitu kan, nggak bisa. Nah kalau yang mau seperti itu yang bisa flat memantau secara tepat itu teman-teman bisa mengambil KPR syariah. Nah KPR syariah ini banyak banking yang sudah menyediakannya. Nah di sini KPR syariah teman-teman ada yang sistemnya
floating, tapi floatingnya cuma sekali aja atau 2 kali floating. Misalnya nih, ada salah satu bank instansi dia bisa floating itu cuma 2 kali, yaitu di 3 tahun pertama sama di 10 tahun terakhir. Nah jadi udah 3 tahun nih, misalnya di 3 tahun pertama itu cuma 8% misalnya atau 5%. Nah di 10 tahun selanjutnya dia full nih 5% aja. Sorry, yang 3 tahunnya full nih 5%. Bisa naik ke 4 tahun, masuk ke 4 tahun, naik menjadi 8% misalnya kan, naik 8%, tapi hanya 10 tahun aja. Hanya 10 tahun berarti sudah jalan 13 tahun. Nah 13 tahun misalnya dia ambil tenor 20 tahun nih. Berarti tinggal 7 tahun lagi. Nah kita nanti bisa flat, apa namanya, bisa dikatakan uh, naik lagi, mungkin nggak tahu berapa naiknya, tapi dia flat terus. Jadi kita bisa hitung nih, oh kebijakannya si BNI seperti ini, ya udah, jadi kita bisa hitung dikalikan aja tuh setiap tahunnya berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah sharing kita mengenai pembayaran yang bisa kita ambil untuk membeli rumah. Gitu ya, saya review dikit aja. Di sini ada cicilan dari developer, kemudian ada cicilan dengan KPR yang disediakan oleh bank, dan juga cash keras. Seperti teman-teman sekalian. Itulah sedikit sharing saya, semoga meringankan kebutuhan teman-teman untuk sudah memiliki rumah, bisa mencerahkan juga mungkin yang belum tahu ternyata oh bisa ya mengambil rumah cicilan ke developer, oh bisa langsung cash keras ya, oh bisa ya ternyata bisa KPR, bisa banget teman-teman sekalian. Itu semua tergantung kemampuan dan kebutuhan. Seperti itu. Dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Dan jangan lupa untuk follow akun Sumber Rezeki Properti teman-teman, karena kita masih banyak konten-konten menariknya. Kita masih ada ngopi bersama Sumber Rezeki selanjutnya yang insya Allah kontennya tidak kalah menarik dan insya Allah meringankan teman-teman semua dan membantu teman-teman semua untuk bisa memiliki rumah saat ini juga. Oke, dari saya sekian, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan, selalu prima menjalankan aktivitas hari ini. Salam sejahtera, semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan. Salam dari saya. Sampai jumpa di live video selanjutnya di hari esok jam 10 masih sama. Dan teman-teman semua, salam untuk kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.